ada 2 piring, ya. Sampai kasih nasi, yang satu nasinya sampai pegang pakai tangan, ya. Yang satu sampai ngocok dengan sendok. Nanti yang cepat basi yang mana? Yang ada tangan, yang kena tangan. Karena apa? Di tangan kita ini ada enzim, bakteri untuk cepat menguraikan makanan. Jadi kalau kita makan pakai tangan, itu penguraian di dalam usus besar kita itu lebih cepat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma al-quf bi taysiri kulli asir. Allahumma nusi Allah ultuf mugi paring kelawan asan dunya. Bi kula taysiri kulli asir. Ing dalem gamilake saben perkawis kang angel. Fa inna taysira kulli asir Rasul gamilake saben perkawis kang angel. Alaika akan kembali ibu yasirun kabir. Wa as'aluka min isra'an yudhul al-isra'in al-isra'in kabir. Wal mu'amala selamat di dunia wal akhirati al-dunya lana pada minggu terakhir ini doa-doa dari Rasulullah. Hadis akhbar di doa-doa Rasulullah. Salah satu doa Rasulullah itu Allahumma arzuqni fi taysiri kulli asir. Dimohon kepada Allah akan dipermudah segala perkara yang sulit, dibuka tutup yang sulit. Karena apa? Pada hakikatnya segala persoalan itu datangnya dari Allah. Tapi kita diberi pilihan. Manusia itu dikasih akal. Ketika kita menghadapi satu masalah, misalnya, nah orang itu kita dikasih pilihan. Kalau kita ke selatan nanti ada konsekuensinya gini. Kalau ke utara ada konsekuensinya. Kita dikasih pilihan. Tapi pilihan itu sebenarnya pada hakikatnya nggak keluar dari jalannya Allah. Kalau kita milih ke selatan, kita nggak akan bisa berbuat kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau kita mau jalan ke utara juga tidak akan bisa berjalan kalau nggak dikasih kekuatan. Nah, jadi kita dikasih pilihan. Nah, nanti ketika kita sudah memilih sesuatu itu ada tantangan-tantangan. Nah, kita memohon kepada Allah untuk fi taysiri kulli asir, agar dibukakan kerutan-kerutan. Makanya termasuk surat atau termasuk ayat yang istimewa itu surat akhir Al-Baqarah. Jadi nggak bisa kalau pakai Rabbana diawali dengan apa ini biasanya? Rabbana
akhir surat Al-Baqarah yang biasa kita baca. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau siksa. Bisa juga jangan Engkau persulit kalau kami lupa, inna sina akhtana, atau kalau kami berbuat kesalahan. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang telah Engkau berikan beban tersebut pada orang-orang sebelumnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Jangan Engkau beri kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka dikatakan surat Al-Baqarah itu termasuk surat-surat ayat-ayat yang istimewa. Karena apa? Loh, itu loh satu perjanjian kita dengan Allah. Apa itu? Kita mohon doa kepada Allah agar kita ini dikasih keringanan dalam hidup. Jatuhnya sholat saja. Dalam riwayat ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ketika beliau pulang sudah turun bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Nabi Musa. Apa yang diberitakan oleh Allah kepada kamu? Sholat ya Musa. Berapa? 50. Apa kata Nabi Musa? Enggak kuat umatmu. Umat ini telah merasakan saya pernah sholat, umatku pernah sholat itu 50 kali. Enggak kuat. Coba kamu katakan kepada. Loh, artinya apa? Orang dulu itu juga sholat gitu ya. Mulai zaman Nabi Adam sholat. Bahkan orang-orang Bani Israel zamannya Nabi Musa juga sholat sampai 50 kali. 50 pertemuan. Loh, akhirnya kita cuma jadi 5. 5-nya itu akhirnya berapa rakaat? 17. Dulu 50 kali. Coba sampai bayang-bayang. Kita sholat satu hari 50 kali. Kapan yang bergawe ini? Pabrik bingung ngatur waktu istirahat. Zaman dahulu itu berat aturan-aturan syarat-syaratnya. Salah satu juga yang zaman dahulu berat itu apa? Orang kalau berpikir punya satu rencana jelek, belum dikerjakan, itu sudah merupakan satu dosa. Nah, zaman akhir umatnya Rasulullah dikasih keringanan. Kalau kita punya rencana jelek, nggak dilakukan, nggak dosa. Dilakukan, dosa cuma satu. Punya rencana baik, nggak dilakukan, sudah diganjar pahala. Apalagi kalau sudah dilakukan. Makanya surat itu kita itu karena saking apa ya, kurang bisa merenungi. Kalau ayat itu ayat istimewa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah jangan siksa kalau kami lupa. Jadi Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan beri kami beban seperti orang-orang yang dulu.
Tobatin Nabi Adam gitu ya. Ketika beliau terusir dari surga, tobatnya itu ada yang mengatakan puluhan tahun. Jangan sampai kayak ngomong puluhan tahun. Baru diterima oleh Allah. Lalu kita itu beda dengan ayat tadi. Akhirnya itu wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana famsurna al-mu'min. Jadi pokoknya umat akhir zaman ini paling enak. Salah satunya apa? Salah satunya karena umur kita itu pendek. Karena umur kita pendek, artinya apa? Segala amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Muaranya semuanya karena kasih sayangnya Allah, karena kebesaran Rasulullah SAW. Jadi kita harus berterima kasih. Tanpa kita minta, kita itu dijadikan umat akhir zaman, dan tidak sekedar umat akhir zaman, kita Allah menjadi umatnya Rasul. Karena nggak setiap orang sekarang ini jadi umat Nabi. Ya. Sekarang sudah ada 7,5 miliar yang jadi umat Islam berapa sekarang? Dengan 1,5 dengan 2. Tanpa kita minta. Dan banyak sekali karena keistimewaan kelebihan yang beliau dapatkan dari Allah, sehingga apa? Umatnya pun dari orang Jawa kita itu kesabaran sembayangi kalau dia pingsan karena 5 kali sehari. Di Mongol itu direnungi ayat terakhir surat Al-Baqarah betul-betul direnungi. Itu loh menunjukkan kita punya perjanjian dengan Allah. Enak itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Apalagi yang ngomong satu ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas ya. Allah tidak akan membebankan kepada kita satu perkara kalau kita tidak kuat. Berarti kalau dia diuji oleh Allah dengan satu masalah, berarti mesti ada solusinya, mesti ada jalan keluarnya. Makanya kalau ada orang yang bunuh diri karena merasa nggak ada jalan keluar, lu nggak boleh. Kadang-kadang masalah digawe-gawe diri. Wis romono kita abras ya. Akhirnya jadi berat. Sebenarnya kita punya pilihan yang enteng, akhirnya jadi ini hubungan dengan ini. Jadi kita minta doa kepada Allah agar dipermudah segala permasalahan-permasalahan yang berat. Wa as'alukal yusra. Kita memohon kepada Allah gampang, wal mu'afata, selamat. Yang penting selamat. Katanya Neil Armstrong pertama kali mendarat ke bulan. Ketika tiba di bulan apa semuanya? Alhamdulillah selamat. Selamat itu semua terus. Kalau sampai rumah ya, udah selamat mulai selamat. Apa yang malaikat jadi selamat ini? Enter jadi tunggu, enter. Oh jatuh malaikat itu jadi angkat. Malaikat itu wakil, nggak terhitung. Cuma kan orang pemimpin ini kan begini. Kita pemimpin malaikat, Jibril. Dan orang koordinator itu paling surga macam-macam namanya.
malaikat yang jaga surat Yasin secara keseluruhan oleh niku namine Kanjeng Yasin sing jaga surat Yasin ayat kursi enten namine niku secara keseluruhan, tapi tiap-tiap huruf itu juga ada malah tiap hurufnya itu ada malaikat. Jadi satu ayat ada malaikatnya sing ketua koordinator ayat yang baru tiap huruf itu ngeten malaikat dewi. Makanya dikisahkan ketika Zaid bin Harisah di sini yang senang sejarah. Zaid bin Harisah itu mantan budaknya Siti Khadijah, dikasihkan Siti Khadijah kepada Rasulullah, terus diangkat menjadi anak angkat. Akhirnya enggak boleh dalam Al-Quran maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman. Muhammad itu bukan bapak hanya satu orang saja, tapi utusan itu satu ayat itu turun salah satu yang berkenaan dengan diangkatnya Zaid bin Harisah oleh akhirnya ya tetap Zaid bin Harisah dulu diganti oleh Rasulullah Zaid bin Muhammad. Itu juga membatalkan tabani. Apa tabani itu? Anak angkat nih. Sekarang kan banyak yang begini. Anak angkat. Kalau jelas-jelas orang tuanya masih hidup, binnya itu tetap orang tua. Binnya tetap orang tua. Atau mungkin sudah meninggal dunia tapi ketahuan masih punya orang tua dulu dilacak. Jadi ceritanya Zaid bin Harisah itu gini, ketika diangkat oleh Rasul menjadi anak beliau, terus turun satu ayat yang tidak boleh pengangkatan anak karena masih hidup, dilacak. Ternyata bapaknya Zaid itu masih hidup, gitu ceritanya. Bapaknya Zaid itu masih hidup. Bapaknya Zaid masih hidup. Singkat cerita akhirnya ketemu Pak Harisah ini ketemu gitu sama Zaid, sama Siti Khadijah, sama Rasulullah. Akhirnya dikasih pilihan, kamu sudah ketemu dengan bapak, silakan kamu pilih mau tinggal di Mekah atau pulang ke rumah kamu. Atau pulang ke rumah kamu. Karena Zaid itu dari kecil sudah ikut Siti Khadijah. Akhirnya beliau lebih milih mengikuti Siti Khadijah dan Rasulullah daripada pulang ke rumah. Tapi tetap Zaid bin Harisah. Nah, satu hari Zaid bin Harisah ini kan dirampoklah. Singkat cerita mau dibunuh oleh rampok itu. Dan sudah ada bekas-bekas kerangka-kerangka manusia, jadi perampoknya gitu dibawa ke satu tempat mau dibunuh. Perkenankan saya sholat dulu. Ya, silakan sholat. Kabur, mau ada mati. Waktu itu sholat. Terus Zaid bin Harisah itu berdoa. Salah satu doanya, ya Allah ya Rahman Rahim, irhamna ya Allah ya Rahman. Tiba-tiba datang penunggang kuda, langsung membunuh perampok itu. Akhirnya penunggang kuda berbicara, saya ini malaikat yang menjaga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berarti tiap-tiap ya Rahman ya Rahim kan termasuk Asmaul. Tiap Asmaul Husna pun ada malaikatnya. Benar ya.
apalagi Al-Quran. Yang jelas Asmaul Husna itu kan bukan Al-Quran, walaupun tulisannya termasuk dalam ayat-ayat Al-Quran. Loh, kalau Asmaul Husna saja ada malaikatnya, loh apalagi Al-Quran yang tertinggi. Makanya tadi surat Kursi ada malaikat koordinatornya, ada tiap huruf ada malaikatnya. Fatihah juga gitu, ada yang mengepalai sampai tiap huruf ada malaikatnya sendiri. Nah, jadi monggo direnungkan betul-betul surat nomor ayat terakhir Al-Baqarah itu enak ini. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Gusti Allah alini mugi paring raos enten mriki napa kula kalbing raos cekak alini ku perkayakan, jadikan saya kaya. Mugi paring raos cekak panjenengan ing kula bil ilmi kelawan ilmu, wa zayyinilah mugi mas-masi panjenengan datang kula bil ilmi kelawan sifat alis bijaksana, wa akrimilah mugi mulyane panjenengan ing kula bil taqwa kelawan takwa, wa jamil ilan mugi dadosake panjenengan ing kula bil afiyati kelawan kuasa. Iya itu. Al-Ghani bil, ya Allah perkaya saya dengan ilmu. Di nomor ini ketika Nabi Sulaiman ini didatangi malaikat Jibril. Niku Nabi Sulaiman milih menjadi seorang raja, akhirnya dikasih oleh Allah pilihan, ya jadi raja ya jadi nabi. Lah ketika Rasulullah ini juga didatangi malaikat Jibril disuruh memilih, Rasulullah ini abdan malikan, abdan nabiyan atau malikan nabiyan, menjadi seorang raja dan nabi atau menjadi seorang abdun kamula atau nabi. Rasulullah itu milih menjadi hamba juga menjadi seorang nabi. Maka Rasulullah walaupun pemimpin seluruh dunia tapi secara formalitas beliau itu bukan raja, aslinya raja dunia akhirat, tapi Nabi Sulaiman kan jelas punya kerajaan, jelas punya kerajaan, mewarisi sini Nabi Sulaiman Rasulullah, bapak ini, nanti kabur, sekalian urusan, Nabi Daud, ya. Jadi Nabi Daud itu menang melawan nomornya secara perang menang melawan nama film ini loh, David kali Goliat. Nah ya, David itu Daud, Nabi Daud melawan Goliat. Akhirnya apa? Intinya Nabi Daud diangkat menjadi seorang raja, menurut lebih besar lagi kerajaannya itu setelah Nabi Sulaiman menjadi raja. Nah, Nabi Sulaiman dikasih pilihan juga, dan beliau jadi raja juga nabi. Lah Rasulullah juga dikasih pilihan, jadi raja jadi nabi atau apa? Rasul menjadi abdan nabiyan. Saya lebih milih menjadi kawula saja.
Makanya Rasulullah itu pada hakikatnya beliau raja dunia akhirat, tapi di depan beliau mencerminkan itu biasa. Ya. Mami kanjeng Nabi yang ngelesek, ngelosot ngoten niku. Nek mau senengane pakai nopo? Nggak nangan. Muluk. Dan ada satu cerita. Ketika itu sinten utusan Indonesia Pak Karno, Pak Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim itu dijamu buat enten Indonesia di luar negeri. Nah kebanyakan orang luar negeri kan makanya pakai apa? Nah, itu kan menunjukkan sifat wong suki-suki lah, kerajaan kan pakai sendoknya. Loh, Agus Salim belum tangan. Apa alasannya? Loh, ini loh sendok dari Allah. Saya tahu kebersihan sendok saya. Wong misalnya mari opel-opel, mari kelek, gak ngira langsung manemin siji dewi ya. Kalau tangan ini kita jadikan sendok, kita tahu kebersihan tangan ini. Tapi kalau kita makan pakai sendok, loh, belum tentu loh sendok bersih itu nggak kena najis. Oke, tapi bersih. Ya, mari misalnya lu kurang lemah, dibersihin kau kan. Di uang bisa ditendok ya, terus diusapi ya, sabar kamu. Di dapur, apalagi yang tidak tahu itu bersih atau tidak, halal haram atau tidak, najis atau tidak ya, kan kita nggak tahu. Sendoknya kayak bersih, tapi kena najis atau tidak kan kita nggak tahu. Tapi kalau tangan, ini loh sendok yang Gusti Allah. Dan kalau jenengan tidak percaya silahkan pegang. Daripada ngeten coba sampai nek ngeten. Ini kan mengkeret ngeten ya. Cobalah. Nek kono wong praktek dhewe nang Maluku dhewe. Mati nang ketongkrong. Ilmu bakal iso iki. Walaupun nggak wajib, tapi sunnahnya Rasulullah kalau beliau makan mencontohkan seperti itu. Ini ya. Jadi ini ilmu. Walaupun masalah makanan itu pun ada ilmu. Dan Rasulullah kalau makan itu senangannya apa Rasulullah? Mengundang orang lain agar orang lain ikut makan bersama. Dan orang lain itu tahu kalau Rasulullah itu makan gitu. Apa ada ilmu di situ? Sebelum Rasulullah diutus ada Nabi siapa itu terakhir? Ada Nabi Isa. Nabi Isa itu senengane poso. Senengane poso. Gak duwe omah, yo gak rapi bisa. Karena saking tirakatnya seperti itu, loh, dianggap suci akhirnya disembah-sembah oleh pengikutnya gitu loh. Lah supaya nggak terjadi lagi, ini Nabi terakhir, hal-hal seperti itu digugurkan oleh Allah. Makanya Rasulullah kalau makan, senangannya di depan orang lain, undangnya makan bareng. Akhirnya sahabat kan tahu, Kanjeng Nabi ini senangannya maaf ya. Walaupun Rasulullah senangannya puasa, nggak seperti kita. Kita poso nggak dapat senangannya. Kalau Rasulullah kalau makan sedikit, artinya sebelum kenyang sudah benar. Jadi makan sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, nyamil dengan sedikit-sedikit makan. Kan tapi makan sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan diwali. Makan kok sedikit. Makan kok sedikit. Jadi itu makanya dalam Al-Quran apa untuk menggugurkan itu loh ajaran-ajaran Nabi Musa, akhirnya orang jadi salah paham sampai disembah itu
Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah itu tidur. Seakan-akan tidur itu kan remeh. Seakan-akan tidur, padahal tidur itu luar biasa loh. Orang sehat apapun enggak tidur, ya apa? Stres. Orang dikasih obat, misalnya orang sakit, dikasih obat dengan tidak tidur, walaupun obatnya ini enggak diombe misalnya, itu loh, dengan tidak tidur, milih mana? Dia milih tidurin. Obat masih bisa dia, tapi kalau nggak bisa tidur, orang puyeng. Itulah ayat Quran itu seakan-akan karena kita kerjakan tiap hari, jadi seakan-akan tanda-tanda kekuasaan yang luar biasa kita anggap kecil. Orang sekarang misalnya takjub dengan mukjizatnya Nabi Musa, bisa membelah Idrib bi asokal bahar, pukullah laut itu dengan tongkat. Wah, hebat dong ini. Padahal nama Gusti Allah enten Quran, Innallaha la yastahi ayat rika masalam ma kaudatan kama kau. Allah itu tidak malu untuk membuat perumpamaan bagi kita itu nyamuk. Loh, karena nyamuk itu teman kita sehari-hari. Kita anggap nyamuk itu remeh. Padahal nyiptakno lamuk itu diakal ngene. Nyiptakno lamuk ambek gajah. Gampang bumi. Gampang gajah gede. Nyamuk wis cowili punya alat kelamin ya. Punya alat reproduksi. Ya ono napa ususe, sampeyan ususe lamuk. Ono jarume. Loh, lebih jelimet. Makanya napa? Allah memberi kita itu mukjizat yang terbesar Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu banyak berisi tentang pengetahuan-pengetahuan, kan? Ilmu. Dan Rasulullah istilahnya kalau zaman dahulu itu karena memang wis zamannya dewi-dewi mukjizat ini. Ketika utusannya telah mati, wafat, nabinya wafat, mukjizatnya kan nggak ada lagi. Akhirnya orang gampang murtad, orang gampang meninggalkan agamanya nabi yang dahulu. Karena apa? Mereka tertarik pada nabinya itu karena mukjizat, kan lagi. Lah Rasulullah ini karena nabi terakhir, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran itu pengetahuan-pengetahuan di dalam Al-Quran itu luar biasa, menerangkan tentang ilmu-ilmu itu. Makanya Al-Quran yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Orang yang berilmu lebih dibahas. Yang termana syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikat wa ulul ilmi. Yang jadi saksi malaikat dan orang-orang yang berilmu. Yang jadi saksi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi Allah menyaksikan dirinya sendiri, malaikat dan orang yang berilmu. Makanya yang terjadi kan Nabi nyuwun Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, perkaya saya dengan ilmu. Mintanya ilmu. Biasanya uang pun nang yai, nang jalan apa sih? Duit aja, duit, buatan ilmu. Nah ini harus kita
rubah orientasi kita. Kalau kita dikasih oleh ilmu oleh Allah, yang lain itu nanti katut, katut nanti yang lain. Sebab apapun itu butuh ilmu, betul nih. Apapun butuh ilmu. Bahkan dalam Al-Quran, kullu ya'malu ala syakilati. Tiap orang, katakan oleh Muhammad, tiap orang itu bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Passion, syakilatun katanya, nopo, kecenderungan ini. Berarti Islam ini mengajarkan apa? Profesionalisme artinya Islam. Tiap orang bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Bidang masing-masing kan butuh ilmu. Butuh ilmu. Wong pada kerja nang pabrik, pada kerja nang pabrik. Sing siji bagian kasaran, lho. Sing siji bagian alusan. Bayaran iki kada putih. Bagian alusan bondo HP tok telepon nang petangkring. Bayarannya uang. Sing bagian kasaran nondok sampai pegel kabeh. Dikai mijet ya kadang bayaran gak cukup. Loh, karena itu loh ilmu. Nah, uang biasa ndolek rosokan. Rosokan didol kan gitu kan. Orang berilmu. Rosokan dirubah jadi irungi pesawat. Irungi pesawat ini. Loh, penduli pesawat, antena pesawat. Loh, jadi berapa miliar? Pada rosokan itu nih. Kilo bintang ya. Loh, itu loh ilmu. Maka kita doa itu jangan minta kaya. Itu loh satu ukurannya dewi-dewi. Wong TPI ini kita tengok kaya raya yang beli mobil itu harus ucul yang nggak wong liya. Wis cukup sak ini. Nah, ngaten iki. Ada ukurannya sendiri-sendiri. Nggak akan keluar dari itu. Dan keluar. Nah, ilmu ini harus diminta. Makanya ini Kanjeng Nabi minta ilmu. Allahumma aghnini bil ilmi. Kalau orang itu sudah berilmu, wa zayyini bil hilmi, akan timbul kebijaksanaan. Makanya orang itu kalau tambah pinter, biasanya gak tambah tegas. Maksudnya gak tambah tegas itu mengambil satu kesimpulan itu karena banyaknya ilmu, bukan berarti gak tegas itu goblok itu, saking pinter ya. Kati mustukan satu masalah, gue nang iki diputuskan 100%, lho iki ana liyane, ana liyane, ya. Makanya akhirnya salah satunya apa? Timbullah imam. Imam itu sebenarnya banyak dulu. Yang terkenal hanya Imam Madzhabul Arba'. Pendapatnya kan lain-lain, ya. Loh, kalau kita menguasai keilmuan beliau-beliau ini, mau ngambil ini, misalnya ada orang ngimami nggak pakai kunut, ya, no imam sih nggak pakai kunut. Nanti nih, ada yang pakai kunut loh. Dulu ada imam yang, ya contohnya kan Nabi semuanya ada. Kalau Nabi itu pernah kunut, pernah tidak. Akhirnya gak geger, nanti nih. Sehingga geger itu apa? Nek gak kunut melo ormas iki. Nek kunut melo ormas iki. Akhirnya gak geger karena ormas-ormas juga. Coba kalau yang kita jadikan rujukan imam iki, ngerti lagi? Imam iki gak geger, kok itu ilmu. Sehingga geger karena fanatik ormas. Dan itu sudah dinasihkan dalam Al-Quran. Kullu hizbin bima ladaihim. Tiap-tiap golongan itu bangga dengan golongannya sendirilah. Makanya nek kepingin ndadekno wong Islam gegeran gampang. Gawe ormas. Alhamdulillah sekarang sudah agak cair. Wis gak usum teman-teman, wis gak usum. Nah, supaya cair apa? Yang kita jadikan rujukan bukan ormas, tapi apa? Ilmunya nih loh. Nah, dulu Nabi pernah ini diambil kesimpulan imam ini, oh nggak apa-apa, nggak pakai. Ambil imam ini
disunahkan ya. Memang tak aja ya. Sehingga yang itu fanatik buta itu. Makanya tadi apa? Zayyini bil ilmi. Orang kalau sudah berilmu tambah bijaksana. Karena apa? Melihat sesuatu itu banyak kan. Oh ini akhirnya cari wong sing wah gak tahu tegas loh. Gak tahu tegas itu karena kakek ilmu kayaknya nih kan kakek ilmu. Tapi ya masa gak tahu tegas terus. Ya ono ketegasan ini. Walaupun kita memutuskan satu perkara tegas, tapi ketika melihat orang lain beda pendapat, loh, karena bijaksana, ya kita hormat, loh gitu loh ya, kita hormati tetap. Akhirnya bijaksana orang yang berilmu. Wa akrimni bittaqwa, dimuliakan dengan rasa takwa itu apa artinya takwa? Takwa aja wedi. Takwa itu wedi. Takut. Secara istilah takwa itu melaksanakan apapun perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini takwa. Iman dan takwa, imtak. Nek iman itu gak ketok berupa kepercayaan, doktrin, nanti ya. Takwa itu implementasi dari iman. Kenapa? Iman dan takwa. Di takwa ini yang sudah dikerjakan, yang sudah berupa apapun yang tampak. Kalau iman, nah itu doktrin, kepercayaan. Wajamilni bil afiyah. Podo ae dungane akhire. Ujug-ujug jaro wah. Wong pinter ya apa, bijaksana apapun. Nek gak waras napa? Gawe sana masjid. Nah, waras jasmani dan rohani. Jadi waras ini penting, Pak. Jalur waras. Kepingin umroh, pulau ini panahan pulau, biasanya rezeki DVD. Biasanya ada satu travel. Nah, travel itu biasanya Mbak Maimun Zubair wafat itu yang wafat sekarang itu dokternya itu yang ngerawat beliau, mana? Nah, terus berangkat lagi travel itu dokternya itu terkena dengan Mbak Maimun Zubair, mana? Aku paling iling-iling, paling iling-iling kan. Wis gak berangkat aku iling-iling. Lho krono golek dokter kok ceritane. Lah bapak ponakan kula itu mulang pondok ini ki Pak. Akhirnya wis anak sampean ae. Lho mau jenenge rezeki. Kula dijaga lagi ini. Ojo ngrasa dokter terus waras. Ono ceritane krasa apa dadi dokter awake fit waras berangkat nang model pesawat loro. Rencananya yang rencananya kan ngerawat wong loro-loro iki. Akhirnya dokter sing loro waras nang kono. Akhirnya sing loro ngerawat sing dokter. Nanti dibalik dokter dadi pasien dadi dok. Lho niku lho enten cerita ngoten iki. Makanya dijaga, hati itu betul-betul dijaga. Ada kejadian seperti itu. Sing waras itu mau kronoan, dungo nang Gusti Allah, ya Allah. Kepingin waras nang si dokter iki krasa sehat. Oh, akhirnya niat sama aku sehat. Mau akhirnya dokter loro. Sing loro dadi waras, sehat loro waras kan. Diwalik ini wajamilni bil afiyah. Kita mohon kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika. Duh Gusti Allah ini sedene kula iku a'udzubika. Nyuwun pangarsa kula dumateng jenengan
min khalilin makirin saking kekasih makirin ingkang badhe niku ainahu utai meripati khalil niku wau iku taroyani iku ningali ainauni ing ingsun wa qalbu utawi atine khalil iku yarani iku nyejo niku ing ingsun in ra'a lamun weruh sapa khalil hasanatan ing bagus dafana mongko mendem sapa khalil ha ing kebagusan wa in ra'a lamun ningali sapa khalil sayyi'atan ing laku ala ada mongko nyebar-nyebarake sapa ha ing sayyi'ah. Nah, itu maknanya. Apa kita mohon pada Allah agar kita itu dikasih sahabat karib, orang-orang terdekat dengan kita itu jangan sampai berkhianat. Sebab sudah tercatat dalam sejarah pengkhianat itu justru orang-orang yang ada di sekitar. Kan nggak nek atau ya apa kata dia. Si megang rahasia itu loh biasanya dia orang-orang terdekat. Maka betul-betul harus dipilih dan juga mohon kepada Allah agar apa? Khalil itu orang terdekat kekasih. Orang terdekat kita itu nggak mengkhianati kita. Makanya kan hadis itu nih, uang sing potensi khianat itu apa? Keluarga dewi. Sing paling ide sinten? Bojo. Makanya sampai terus saiki. Artis-artis sing pegatan cerai. Pertama bucin, sawonan. Atau sering ngoten barang ono masalah kan ngoten nggih diudal-udal kabeh ya. Nah, aib-aibnya itu karena wong sing ro aib ya bangsa dalam selimut iki mau. Mari dadi kawan dalam selimut ada dadi musuh. Nah, niki sing ro aib kula kali sampean lho bojone dhewe. Iya. Sing ro aib niku nggih keluargane dhewe. Ini kita sedaya doa kepada Gusti Allah agar orang-orang terdekat kita jangan sampai berkhianat. Yang terjadi ainahu taroyani wa qalbu yarani. Di matanya itu melihat tapi hatinya itu benci. Kalau kita melakukan kebagusan dipendem-pendem gak disiap-siap. Tapi ngelakoni elek nopo manisan ini yang medsos itu nulis nang sepanjang yang satu nyorong ini wis gak foto hari-harian detik itu di share pirang juta orang yang baca sebenarnya jangan makanya sebenarnya kalau kita berbuat aja di Indonesia orang Amerika tahu itu orang ini dan itu dengan teknologi. Lah yang menciptakan orang itu siapa? Gusti Allah. Kalau orang saja dengan teknologinya bisa tahu apa yang terjadi di Amerika. Nah, apa mana sih nyiptakno menungso Gusti Allah kata begini. Makanya saya selalu sadar apapun yang kita kerjakan diketahui oleh Allah semuanya. Gusti Allah CCTV ini lebih canggih dengan punya kita. Makanya supaya kita itu paham, artinya supaya pemahaman kita mudah. Kalau kali sampai itu ada sing ngenterno, sinten sing ngenterno? Malaikat raqib kali malaikat ini kan untuk mempermudah pemahaman kita. Ya kabeh Gusti Allah. Mempermudah pemahaman kita. Oh, ana sing ngenterno malaikat. Supaya kita memahami mudah dengan hakikatnya semuanya Gusti Allah. Iya, terus monggo kita sedaya ndonga sesarengan Allah. Mugi-mugi orang-orang terdekat kita dijaga dari sifat-sifat yang kita memperoleh teman-teman yang apa? Justru mengajak kita kepada kebaikan. Allah bisa al-Fatihah.
muslimatan wa arina manasikana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.